Oke ya, baik, kita lanjutkan. Tadi kita sampai kepada alasan pengawasan. Nah, sekarang bentuk pengawasan. Ya, tadi kita sudah menyingkungkan bentuk pengawasan. Nah, sekarang akan saya jelaskan pengawasan itu sendiri. Ya, tadi dikatakan pengawasan ini ya untuk memastikan organ-organ pemerintahan itu dapat berjalan sebagaimana yang seharusnya, ya, pada setiap tingkatan. Jangan sampai ada praktek-praktek yang menyimpang, maka harus adanya pengawasan, ya, baik secara vertikal maupun horizontal, ya, semua itu saling melengkapi saja. Nah, bentuk pengawasan di sini, ya, tadi baik yang vertikal maupun horizontal, ya, seperti apa? Nah, ada yang disebut dengan pengawasan represif dan ada pengawasan preventif. Nah, biasanya kalau represif disandingkan dengan preventif. Perbedaannya apa? Dari segi istilah, represif itu artinya menindak, sedangkan preventif itu artinya mencegah. Nah, gitu. Misalnya kalau orang sakit itu, ya, kalau dia sudah sakit diobati, itu represif namanya, ya. Sedangkan kalau mencegah penyakit, ya, dengan pola makannya diatur, misalnya minum multivitamin, itu preventif, mencegah. Nah, gitu ya. Nah, terkait pengawasan represif ini, ya, artinya di sini ada suatu tindakan nyata untuk, ya, memberikan sanksi, ya, atau memperbaiki suatu kebijakan, ya, atau berjalannya suatu organ pemerintahan jika memang ada yang salah di situ. Nah, misalnya begini, ya, misalnya begini, dalam pemerintah daerah, misalnya kabupaten, misalnya, ya, kan tadi saya menyebutkan ada inspektorat misalnya, ya, inspektorat. Nah, inspektorat ini adalah dalam rangka fungsi pengawasan sebenarnya. Nah, tapi inspektorat itu pengawasan yang bersifat preventif, karena begini, jalannya organ pemerintahan, ya, untuk melaksanakan tugas-tugasnya itu tentu harus betul-betul dipastikan tidak ada penyimpangan, tidak ada yang salah dalam perjalanannya, maka diawasi. Nah, inspektorat ini untuk mengawasi secara preventif. Jadi dia akan memeriksa, ya, memeriksa misalnya proyek, ya, pembangunan gedung misalnya diperiksa. Nah, kalau ada yang masih bermasalah, tidak sesuai dengan spesifikasi misalnya, nanti diingatkan, ya, kepada apa namanya yang mengerjakannya, ya, untuk diperbaiki. Nah, gitu. Perbaiki. Misalnya ternyata ketebalan plasterannya kurang, ya, ternyata ukuran bangunannya kurang, gitu, ya. Nanti diberikan opsi apakah memperbaiki atau mengembalikan uang. Nah, itu preventif. Nah, sedangkan represif itu menindak. Itu bukan inspektorat lagi misalnya, itu apa, BPK atau KPK malah. Itu represif sudah. Jika terjadi temuan tadi, ya, korupsi ternyata, ya, ada praktek misalnya proyeknya tidak sesuai dengan perencanaan atau justru ada proyek fiktif, ya. Kalau represif ini menindak secara nyata, ya, diberikan sanksi. Nah, ada sanksi. Baik sanksi yang bersifat administratif maupun sanksi yang bersifat apa? Sanksi penjara, gitu. Ya, atau denda, gitu. Nah, jadi itu represif itu menindak saja jika ada misalnya pembangunan ternyata ditemui pembangunan itu ada korupsi di situ, maka secara represif akan ditindak, ya, akan ditindak seperti sanksi administratif misalnya pemberhentian pegawainya, apa, petugasnya, ya, atau penurunan pangkat misalnya begitu. Lalu atau bahkan kurungan, penjara, denda, ya, itu juga sanksi represif. Nah, represif seperti itu. Sedangkan kalau preventif ini mencegah, ya. Jadi diingatkan, ada nampak yang agak bermasalah diingatkan, suruh perbaiki, gitu. Ada nampak tidak pas, suruh cepat diperbaiki, ya, agar sesuai, jangan sampai nanti ditemui oleh BPK nanti
ternyata ada pelanggaran, nah BPK akan memberi rekomendasi kepada KPK untuk menindak, nah kan bahaya. Nah begitu ya cara kerja di pemerintahan itu. Ya, jadi ada pengawasan di situ, ya baik represif maupun preventif. Ya, ada juga pengawasan yang positif. Pengawasan positif ini maksudnya pengawasan dilakukan untuk melihat kesesuaian antara tujuan dari organisasi atau kebijakan itu sendiri. Misalnya apa? Dia ini lebih kepada hasil ya, tidak kepada proses. Nah, ya. Mungkin proses berjalannya suatu kebijakan bisa saja ya tidak sama persis dengan yang seharusnya, tapi hasilnya ternyata tercapai. Misalnya apa dalam kebijakan pembelajaran di tengah COVID ini misalnya, nah, itu kan kebijakan itu. Nah, pengawasan positif ini melihat ya seperti apa hasilnya, output dan outcome-nya dari kebijakan itu. Berhasil enggak? Positif enggak hasilnya? Kalau dirasa positif dengan sekarang kebijakan belajar dari rumah, lalu daring gitu kan. Nah, positif enggak hasilnya? Kalau positif ya berarti dianggap kebijakannya berhasil. Tapi kalau ternyata negatif ya, ternyata banyak penolakan, ternyata anak-anak justru kurang diawasi ya, kurang dapat pelajaran, nah berarti negatif. Nah, maka di sini melihat kepada outcome ya, pada hasil gitu. Hasil yang didapat dari suatu ya kebijakan. Nah, gitu. Tapi kalau hasilnya bagus ya berarti sudah dianggap berhasil gitu saja ya. Ini tidak melihat proses tapi melihat pada hasil. Nah, lalu ada lagi bentuk pengawasan itu kewajiban untuk memberitahu ya, maksudnya pelaporan sifatnya ya kan tadi dibilang kan saya katakan organ ya pemerintahan itu kan kalau yang vertikal sifatnya struktural ya, ada pemerintah secara berjenjang ya.